Permisi Mas, boleh beli kue cubitnya satu? Boleh, silakan. Oh iya Mas, tapi saya lupa bawa uang cash. Kan ada QR. Oh iya. Nah pemirsa, zaman sekarang memang lebih baik ketinggalan dompet dibandingkan ketinggalan handphone. Karena sekarang pun kita bisa membayar atau bertransaksi dengan menggunakan KRIS. Nah KRIS itu apa sih? KRIS merupakan Quick Response Code Indonesian Standard yang merupakan bukti nyata kemajuan perekonomian Indonesia melalui atau memadukan digitalisasi di dalamnya. Dengan hadirnya KRIS juga memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk melakukan pembayaran dengan hanya memindai kode QR. Percepatan pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia kian mendukung transformasi digital di tanah air. Salah satunya melalui instrumen KRIS. KRIS merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan QR Code yang dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia, agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan akselerasi keuangan digital paling cepat. Indonesia kini menjadi salah satu negara yang paling cepat akselerasi ekonomi keuangan digital di Indonesia. Elektronifikasi transaksi pemerintah di pusat maupun di berbagai daerah. Penggunaan sarana digital dalam ekonomi dan juga sistem pembayaran. Dari yang besar sampai kemudian ke pasar-pasar tradisional, UMKM, bahkan juga di rumah-rumah ibadah. Apakah di masjid, di gereja, sekarang menggunakan digital. Kalau dulu kita harus datang ke perbankan, sekarang kita bisa melakukan transaksi ekonomi keuangan secara digital di mana saja, kapan saja. Era digitalisasi yang masif saat ini juga membuat masyarakat lebih nyaman bertransaksi secara cashless atau dengan uang elektronik. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai transaksi uang elektronik pada Agustus 2023 sebesar 8,62%, sehingga mencapai 38,51 triliun rupiah secara tahunan. Sementara nominal transaksi KRIS tercatat tumbuh sebesar 89,64% year on year atau mencapai 18,33 triliun rupiah dengan jumlah pengguna 40,05 juta dan jumlah merchant 28,38 juta yang sebagian besar merupakan UMKM. Tidak hanya di food court kantor saya ataupun di Indonesia, sejauh ini beberapa negara di ASEAN telah menerapkan QR cross border. Hal ini dalam mewujudkan upaya agar pembayaran ataupun bertransaksi dapat lebih mudah dan praktis. Negara-negara tersebut diantaranya seperti Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. KRIS antar negara ini bertujuan untuk mempermudah wisatawan Indonesia saat berbelanja di negara mitra ataupun turis negara mitra saat berbelanja di Indonesia. Karena hanya tinggal memindai kode QR saja tanpa perlu mengonversi atau menukarkan mata uang. Sehingga KRIS ini dinilai bisa diandalkan karena memiliki nilai efisiensi yang tinggi. Presiden Joko Widodo menyebut pengembangan KRIS merupakan bagian untuk mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan. Khususnya mengingat penetrasi internet Indonesia yang mencapai 76,8% serta nilai ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai 130 miliar dolar AS di tahun 2025 dan akan terus tumbuh mencapai sekitar 315 miliar dolar AS di tahun 2030. Saya harap KRIS antar negara dan kartu kredit pemerintah
dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri, serta memperluas akses, serta mendukung perluasan kris antar negara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif. Kehadiran metode pembayaran melalui kris menawarkan kemudahan dalam bertransaksi. Masyarakat tidak lagi perlu membawa terlalu banyak uang atau kartu ketika bertransaksi di restoran, warung makan, pasar tradisional, toko retail, bisnis online, hingga membayar donasi. Semua dapat mengadopsi kris sebagai metode pembayaran. Sebagaimana kegunaan kris yang dirancang untuk fleksibel dan dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem pembayaran elektronik yang ada, termasuk dompet digital, kartu kredit, dan transfer bank. Hal ini merupakan bukti nyata transformasi digital Indonesia. Fenomena penggunaan kris bagi keseharian masyarakat Indonesia membuktikan bahwa Indonesia mampu berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengoptimalan digitalisasi bagi negara sendiri, terutama pasca COVID-19. Khususnya dalam rangka transformasi digital selaras dengan peta jalan menuju Indonesia digital dalam visi Indonesia Digital 2045.